subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Kajian kita ini termasuk rukun yang ke-11, yaitu duduk bagi tasyahud, selawat, salam. Kemudian dalam membaca selawat kepada Nabi disyaratkan pula bahwa ada iya dengan bahasa Arab. Jadi enggak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Bahasa apapun tidak sah, harus bahasa Arab. Dan disyaratkan pula memeliharakan hurufnya. Jadi huruf-huruf selawat itu wajib dijaga, dipelihara. Jangan sampai hurufnya berubah. Seperti misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Harusnya ainnya ain. Allahumma sholli ala. Jadi jangan ala. Kalau ala Muhammad, itu enggak sah. Salawatnya enggak sah. Kalau salawatnya enggak sah, maka kurang rukunnya. Kurang rukun, enggak sah salatnya. Begitupun di tasyahud akhir, sama itu. Wajib dipelihara hurufnya, jangan berubah. Asyhadu, jangan asyhadu. Sering kan gitu, asyhadu. Asyhadu alla, harusnya ashha, ha besar, jangan ha kecil. Asyhadu alla ilaha illallah. Tahiyat pun gitu, harus ha kecil. At-tahiyyatul, jangan at-tahiyyatul.
Kadang-kadang karena pengaruh bacaan dari anak-anak dulu tidak dibenahi sampai dewasa, oma-oma, nenek-nenek, gitu juga bacaannya. At-tahiyatul. Kalau begini nggak sah lah sepanjang sembahyangnya, karena masih mungkin bisa dirubah jika dia belajar. Cuman nggak mau belajar, dipadakan juga yang itu, ya nggak sah sembahyang. Jadi harus hak kecil at-tahiyyatul, hanya kecil, jangan at-tahiyyatul, at-tahiyyatul. Thayyibatul lillah, ada hak mati, jangan thayyibatul lillah, 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 beda ya, beda. Jadi pakai hak, thayyibatul lillah. Kita kan bacanya sir, kadang-kadang mau karena sir haknya hilang. Thayyibatul lillah, thayyibatul lillah, gitu aja. Lillah, lillah, itu kan beda dia. Assalamu alayka, jangan assalamu alayka. Ain betul-betul dijaga hurufnya. Assalamu alayka ayyu, jangan panjang, terbawa kebiasaan anak-anak. Assalamu alayka ayyuhan nabi ka. Kalau panjang berarti ada alif, bertambah huruf. Padahal wajib dijaga hurufnya, jangan kurang, jangan juga lebih. Jadi kalau assalamu alayka ayyuhan nabi ka, kalau dinjot ka itu udah berarti panjang. Kalau panjang berarti ada alifnya, nggak sah itu. Jadi saya di madrasah, saya tekankan tuh, saya ulang-ulang tuh anak-anak tuh, assalamu alayka ay, begitu, gitulah ngajarinya. Jangan dika berhentinya, kalau kadi berhentinya nanti dibikin panjang itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, gitu. Saya nggak mau. Assalamu alayka ay, saya begitu kan. Jadi hakanya pendek. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, gitu. Assalamu alayka ay, begitu saya bikin begitu supaya kanya jangan panjang. Kita pandai-pandai kita lah bikin trik-trik mengajari anak-anak. Memang capek ngajar anak-anak, capek menertibkannya lagi, recoknya lagi. Kalau ngajar ayah-ayah, oma-oma kan tak pala ditertibkan lagi. Kalau masih recok juga yang parah lah itu. Tapi ada juga emak-emak yang recok, tapi nggak di sini, emak-emak sana. Di wirid, kadang ngaji sendiri orang tuh. Baik. Jadi bagus juga lah kalau ibu sanksi sama bacaan-bacaan sembahyang ibu, simakkanlah dulu tolong sama orang yang ibu yakini bagus bacaannya. Nggak ada salahnya itu. Perasaan awak udah bagus karena awak sendiri nilainya sama kayak baca Quran ibu. Kita sendiri yang baca, kita sendiri yang menilai. Betul semua itu. Begitu disimakkan sama orang lain, ayo mak, satu baris, satu ayat, 10 salah. Jadi coba, nggak ada salahnya. Tolong simakkan bacaan sholatku, tahiyatku. Udah pas apa enggak? Jangan segan-segan ya bu. Kalau memang salah, salahkan aja biar bisa dibetulkan, gitu. Jadi dia pun tak segan nyalahkan awak.
dan kalimatnya. Nah, dipelihara kalimatnya, jangan terbalik-terbalik. Nah, kalau terbalik-terbalik nggak sah. Dan segala tasdidnya, nah, macam tadi at-tahiyyatul, tasdid itu. As-sala as, itu ada tasdidnya. Allahumma sholli, nah, jelas dia sholli. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina. Oke lah, sayyidina sunat, enggak wajib. Dan yang ke-12, memberi salam yang pertama. Salam yang kedua sunat. Salam yang pertama yang rukun, yang wajib. Dan sekurang-kurangnya berarti tak boleh kurang lagi. Assalamualaikum, dah cukup. Sunat ditambah warahmatullah. Jadi warahmatullah nggak wajib sunat itu. Tapi nggak usah wabarakatuh. Ada juga kadang imam pun bahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam pidato tadi. Nggak sunat pakai wabarakatuh. Cukup assalamualaikum yang wajib, warahmatullah yang sunat. Ada ya Bu? Iya. Mazhab? Apakah ada? Oh. Sehingga kadang sering kita jumpai imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dia pun tak tahu mazhabnya itu. yang pernah didengarnya lantas dibikinnya itu aja. Nah, karena nggak pahamnya itu. Kalau paham taklah ditambahnya wabarakatuh. Tapi kalau sholat mayit, sholat jenazah, nah ini ada beda pendapat antara Syekh Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Nah, kalau Syekh Ibnu Hajar mensunatkan pakai wabarakatuh sholat mayit ya. Imam Romli enggak, warahmatullah aja sunatnya. Yang wajib assalamualaikum. Warahmatullah sepakat. Syekh Ibnu Hajar bilang sunat, Imam Romli juga bilang sunat. Salat mayit nih ya. Wabarakatuh, Syekh Ibnu Hajar mensunatkannya, Imam Romli tidak mensunatkannya. Jadi misalnya kalau di daerah kita sholat mayit pakai wabarakatuh, enggak ya? Enggak, jarang itu jarang. Mana tahu entah di daerah luar, entah kesiantar ada famili yang meninggal kan, atau imamnya gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salahkan itu. Inilah kadang-kadang nggak ngaji orangnya. Nggak ngaji. Padahal udah ngaji dia. Tahu dia ikut Syekh Ibnu Hajar. Awak yang entah ikut siapa tak jelas. Kita salahkan dia. Boleh, nggak apa-apa. Salat mayit ditambahkan wabarakatuh. Berarti ikut pendapat Syekh Ibnu Hajar. Tapi nggak salah juga seperti yang banyak dibikin orang. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak pakai wabarakatuh. Apa-apa. Mana tahu nanti Pak Januri jadi imam salat jenazah pakai wabarakatuh, jangan kita salahkan Pak Januri ya. Di mana itu Ustaz kitabnya? Kok nggak ada di Matlul Badri ini? Nggak ada pula. Kitabnya At-Taqriratus Sadidah. Coba tengok nanti Pak Amir. Di bab sholat mayit ditentang salam. Cuman di bawah kayaknya
di catatan kaki. Nah. Nah. Kitab Matla'ul Badrin ini panjang kali pembahasannya, tidak juga, tapi pendek pun tak, sedang deh. Jadi untuk tingkat pemula udah bisa lah ini. Nah, udah bisa, masih terikuti. Jadi sholat bukan mayit, nggak sunat ditambah wa barakatuh, tapi sunat ditambah wa rahmatullah. Yang wajib assalamu alaikum. Adapun sholat mayit yang wajib sama assalamu alaikum. Menambah wa rahmatullah sepakat sunat ulama. Menambah wa barakatuh terjadi perbedaan antara Syekh Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kata Syekh Ibnu Hajar sunat tambah wa rahmatullahi wa barakatuhnya sunat. Tapi Imam Romli mengatakan tak sunat ditambah sampai wa barakatuh, wa rahmatullah saja. Berarti wa rahmatullah sepakat sunatnya. Wa barakatuh beda pendapat tentang sunatnya. Bisa paham ya, Bu? Nah, kalau sholat 5 waktu nggak usah ya, Bu. Nah, itu sepakat ulama mengatakan tidak sunat pakai wa barakatuh. Yang sunat wa rahmatullah. Nolehnya kapan? Nolehnya sunat apa wajib? Sunat. Kapan nolehnya? Waktu wa rahmatullah itulah. Assalamualaikum posisi masih tetap madhab kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, begini. Jadi waktu warahmatullah, nah situ kita menoleh. Cuman nolehnya jangan tanggung. Sebagian kita nolehnya tanggung, macam noleh nggak noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gini aja ulan. Muka kita tuh pas ngadep ke kanan. Pipi kita yang kanan kelihatan dari belakang. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullah. Pundak, bahu gak usah gerak. Kepala aja yang bergeleng, bahunya jangan. Jadi jangan macam gini. Dari mulai at-tahiyatul bertumbuk-bertumbuk anak-anak di belakang. Recok. Udah gondok kali bapak. Kepingin tahu dia siapa anaknya. Ku tariklah kupingnya sekali. Gitu loh udah cita-citanya. Jadi waktu salam sambil noleh dia ke belakang keterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi yang gitu? Jangan. Bahaya kalau ketika belum dadanya berpaling dari kiblat, batal itu. Tapi kalau udah ngadep kiblat, waktu warahmatullahnya dia berbalik, okelah, sembahyangnya tetap sah. Tapi nggak sampai segitunya, nolehnya itu jangan sampai ke belakang. Jadi kalau mau marahi anak-anak tuh siapkan salam dulu, kanan kiri. Kalau itu sama badannya berputar pun boleh. Udah siap sembahyang kan? Putarkan badan tuh, tarik satu-satu ke belakang. Bandel kalau. Jadi jangan disambil-sambil. Sambil sembahyang belum siap sambil menoleh ke belakang. Jangan. Nah, jadi sunat berapa derajat tuh Pak? Dari sana ke sana 90. Ah, 90 derajat. 90 derajat itu. Assalamualaikum warahmatullahi.
bahu kita tetap. Jadi muka kita setentang sama bahu gitu. Nah, gitu. Sekira-kira pipi kita kelihatan dari belakang. Nah, itu sunatnya. Jadi kerja tuh jangan tanggung. Ini kayak sembahyang malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dapat pahala itu. Nolehnya nggak dapat pahala. Tapi sah sembahyangnya. Kerja tanggung. Jadi sekurang-kurangnya assalamualaikum. Atau kalau dibalik pun boleh. Tetapi yang kemudian ini makruh. Dibalik makruh. Bisa. Alaikumussalam warahmatullahi. Sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini enggak Alaikumussalam warahmatullahi. Sah. Ibu jangan karena enggak pernah dengar, aneh ku tengok orang nih dibalik-balik. Mana sah tuh? Jangan dibilang enggak sah. Sah, tapi makruh. Jangan karena nggak pernah kita dengar orang membuat begitu, terus biasanya kita vonis ya. Atau misalnya orang bertanya sama ibu, Bu, aku aneh lah. Di sebelahku waktu sembahyang dia tidak assalamualaikum, jadi Waalaikumsalam katanya. Cuman itu Bu, siapa sebenarnya? Mana pula saya itu, mengada-ngada itu. Cepet kali awak memvonis. Padahal sah nggak? Sah, tapi makruh. Karena maknanya sama. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Alaikumussalam, atas kamu keselamatan. Kan sama maknanya kan? Nah, makanya sah, cuman makruh. Tidak pula sama kayak takbir. Kalau takbir mesti Allah dulu baru akbar. Kalau dibalik nggak sah. Akbarullah katanya. Sah itu? Nggak sah. Kalau takbiratul ihram mesti Allah dulu baru akbar. Tidak sah kalau dibalik akbarullah. Tapi kalau salam yang afdol assalamualaikum. Kalau dibalik alaikumussalam masih sah tapi makruh. Jelas ya Bu? Nah, jangan ngantuk Bu. Ketika ada saya pandang ke imam, ketika takbir itu Allahu Akbar, tapi takbir ini kelamaan. Sudah Allah Akbar baru takbir. Itu gimana? Sudah saya perhatikan ke imam kan. Macam mana tadi? Imam Allahu Akbar, tapi dia takbirnya kelamaan. Ada terikamnya. Meletakkan tangannya. Takbirnya panjang. Oh, kepanjangan takbir. Allahu Akbar gitu. Takbirnya lama. Pas ini lama. Contoh lah menurut dia. Allahu Akbar terus begini. Pas takbir itu kelamaan terus berapa? Gimana Pak? Karena saya pernah perhatikan itu seorang imam Angkat tangannya enggak? angkat, cuman takbir itu lama ya. Ketika baru gini. Oh, duluan akbar baru diletakkan. Oh, ya sholatnya sah, cuman nggak dapat pahala sunat bersamaan akhir takbir dengan meletakkan tangan di atas pusat di bawah dada. Harusnya bersamaan, ngangkatnya pun bersamaan dengan awal takbir, mengakhiri takbir pun bersamaan dengan meletakkan tangan di atas pusat di bawah dada. Jadi gini, ada kan orang angkat dulu Allah, ada gitu ya,
Ada nggak gitu, Bu? Jangan-jangan kita pun gitu. Gitu nggak kita? Kadang-kadang gitu ya. Nggak ke situ pikiran. Yang afdol tidak dari bawah. Waktu tangan diangkat dah takbir. Allah. Meletakkannya bersamaan akhir takbir. Gitu. Jangan Allahu Akbar. Jangan. Jadi bersamaan mengakhiri takbir dengan meletakkan tangan di atas pusat di bawah dada. Seperti mengawali takbir bersamaan dengan mengawali angkat tangan. Paham ya, Bu? Ketika mengucapkan kan yang menyampaikan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mengucapkan sebelah kiri enggak masalah. Maksudnya? Yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal kita ketemu angin. Di kemarin kita sampai. Salam pertama kita. Setelah salam yang pertama udah siap, udah buang angin, ya udah sah sembahyang. Cuman kan yang wajib salam ke berapa tadi? Pertama, yang kedua sunat. Berarti kalau udah salam pertama udah siap nggak sembahyangnya? Sudah. Cuman masih ada sambungan sunatnya, salam yang kedua. Tapi kalau sudah salam pertama buang angin, sembahyang udah sah, tapi jangan lagi salam yang kedua. Kalau salam yang kedua haram, berdosa. Walaupun udah siap sembahyang, tapi itu kan masih rangkaian. Orang yang dalam keadaan batal wudu tidak boleh melakukan sesuatu yang merupakan rangkaian sholat. Jadi udahlah, padakan aja lah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap. Udah diam aja, jangan ditambah. Kalau nambah salam yang itu batal. Bukan batal, haram. Haram. Udah ya, Bu? Ya mau nih kalau nggak dibilang, takutnya salam dia lagi. Udah. Ada yang nanya ibu-ibu, Pak Ustadz, kalau udah buang angin bolehnya zikir-zikir Ustadz? Karena rasa-rasanya karena udah batal itu Ustadz, tak semangat zikir awak. Mau ngambil wudhu lagi, berzikir lagi, malas datang. Jadi macam mana? Bolehnya? Boleh nggak, Bu? Berzikir batal wudhu boleh nggak? Boleh. Kalau ditanya afdolnya, ada wudhu lah. Tapi kalaupun malas berwudhunya, boleh nggak berzikir? Boleh, nggak apa-apa. Kadang-kadang tak tertahankan. Bisa aja pun sampai ke assalamualaikum baru jebol dia dapatkan itu. Balik ke pangkal, nah sholat ini, balik ke wudhu balik. Kita di rumah kamar mandi itu menyatu sama WC umumnya. Iya. Lantas kita berniat bisa tak sah dengan wudhu kita ketika ada WC di situ dengan kata lillahi ta'ala sholawat dengan Nabi ketika ada WC itu bagaimana pendapatnya? Oh iya. Kalau kamar mandinya itu enggak untuk tempat qodho hajat, qodho hajatnya khusus di klosetnya. Walaupun kloset sama kamar mandi menyatu, sekedar tidak di dinding aja. Tapi kan kita tahu tempat qodho hajat mana? Situ. Tempat wudhu mana? Nih, keran. Berarti kan tempat wudhu sama qodho hajat beda nggak? Beda. Nggak apa-apa sini kita baca bismillah pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena beda sebetulnya, sekedar tidak disekat aja. Tapi kadang-kadang ada juga klosetnya di sana. Tapi kalau buang air kecil sini juga, malas mau ke situ, udahlah sini aja. Berarti ini untuk buang air kecilnya juga
Untuk wudhu ya juga. Kalau di sini pun untuk buang air kecil, berarti di sini tempat qada hajat. Jangan dibaca di situ. Makruh, nggak sampai haram. Makruh. Begitu kan. Ya udahlah. Ya udah satu ruangan. Tapi kan kita paham untuk qada hajat tuh khusus di situ. Nah, cuman memang kalau kloset duduk nih, qada hajat besar, qada hajat kecil, kadang-kadang mau di situ susah. Naik awak ke atas takut jatuh. Duduk awak qada hajatnya alah paksa dibukai semua. Sementara mau kencing aja nya, bukan mau buang air besar. Dibukai semua mau kencing, alah repot kali. Terakhir, udahlah jongkok sini aja lah, udah di lantai itu. Nah. Beda kalau set jongkok. Kalau set jongkok, situ buang air besar bisa, situ buang air kecil pun bisa. Yang susah qada hajat buang air kecil di pesawat terbang. Cemana ibu? Naik dilarang itu. Kalau kami laki-laki masih bisalah cemana ngakal-ngakalinya. Togak dia. Jagalah jangan kena percik. Cuman sanksi juga ada kena percik. Nah, cemana lah caranya, Mbak, jangan mercik-mercik dia. Habis itu istinjaknya jangan pakai air. Kalau istinja pakai air, percik itu airnya. Kena celana. Nah, jadi istinjaknya pakai tisu lah dulu. Pakai tisu. Saya seumur umur nggak pernah pakai tisu. Tapi di pesawat apa boleh buat. Maka kalau bisa nggak usah buang air kecil di pesawat, saya usahakan janganlah buang air kecil. Cuman kalau berangkat umroh 8 jam mana mungkin nggak buang air kecil, nggak mungkin. Lahannya luar biasa itu. Nah, tapi kalau Jakarta Medan berapa jam Pak? 2 jam. 2 jam nggak buang air kecil masih mungkin ya, bisa ya tahannya. Nah, tapi kalau saya ngantar anak tempo hari di Surabaya, apa namanya, Bandara Juanda, itu kan transit dulu ke Batam, jadi itu bikin lama. Kalau enggak mungkin 3 jam putus tuh. Nah, ini kadang hampir 1 jam nunggu di Batam. Nah, itulah kadang-kadang ya Allah, paksa juga lah dibuangkan. Nah, kalau ibu-ibu cuman jadi ada yang bilang, udahlah Ustaz, buka aja, kencingkan di situ. Sementara tempat klosetnya itu kan udah dikencingin orang, berarti kan benajis dia ya, najis. Duduklah situ awak, awak tempelkanlah, maaf, pantat kita ke situ. Ya Allah. Nah, maka kalau ibu-ibu ini agak lebih susah. Laki-laki tak kayak manalah cara ngakal-ngakalnya. Itu pun susah juga, takut bercik. Cuman Pak Adi kalau naik besar? Siram dulu ya. Nah, paling siram dulu lah, baru jongkok awas itu. Oh, apakah salam kedua imam atau salam pertama kita? Tengok kita di kanan apa di kiri imam. Kalau kita di kanan imam, salam pertama imam sudah kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kan dia ke kanan, kita sebelah kanan kan? Ya udah ucapkan salam. Tak apalah nunggu yang kedua. Tapi kalau kita di sebelah kiri imam, nunggu dulu sampai salam yang kedua imam, baru kita salam. Kenapa? Karena salam kita di samping itu salam sholat, salam sebagai menjawab salamnya imam. Di samping diniatkan sebagai salam untuk orang yang ada di sebelah kanan kita dan ada sebelah kiri. Apakah dia manusia
apakah jin yang Islam ataukah malaikat yang ada di kanan dan yang ada di kiri. Nah, baiklah, sudah masuk isya ya. Dan tiada memadai umpama salamun alaikum. Tapi kalau enggak pakai alif lam, enggak pakai assalamu, enggak sah. Pakai tanwin dia. Salamun alaikum. Nah, itu enggak sah. Beda di tahiyat. Kalau di tahiyat boleh salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah. Boleh pakai assalamu alaika, itu sunat pakai alif lam. Tapi kalau alif lamnya nggak pakai, lantas pakai tanwin salamun alaika ayyuhan nabiyyu, boleh, sah itu. Nah, cuman nggak dapat pahala sunat. Tapi kalau salam sholat salamun alaikum nggak sah, mesti assalamu alaikum. Jelas ya? Oke, seginilah dulu. Nanti akan datang dan yang ke-13 insyaallah. Tanggung kayaknya. Terus yang ke-13 tertib seperti yang tersebut, berurut macam mana yang sudah disebutkan. Berdiri, baca Fatihah, baca surah, baru ruku', baru i'tidal, baru sujud, baru duduk, sujud lagi yang kedua, baru begitu seterusnya. Jangan dibalik-balik. Baca Fatihah, habis itu sujud, habis sujud i'tidal, habis itu baru ruku', terbalik, itu enggak tertib, enggak sah itu. Segitulah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa idzal khairi qarribna wa 'ani syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.